والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormati para ustaz, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, diberikan kesempatan oleh Allah kita bisa mampu memanfaatkan kesempatan tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ada di dalam kitab Al-Muharram, hadis nomor 224. Terus dari ayat sekarang hadis nomor 224. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah ini adalah salah satu di antara istri Rasulullah SAW. Anaknya satu milik Ummi Salamah saat takon satu Ummi Salamah an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Ummi Salamah kepada Rasulullah, Abu Shalih orang sholat al-Maqnatu waqatu waqimah sholat dengan dari kata yang apa namanya memakai baju yang panjang, waqimah dan juga memakai kerudung. Bila bisa kelawan tanpa sarung, hanya memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung. Artinya dan sehingga kalau itu ilahan alaihi orang-orang saat itu kalau baju yang panjang saat itu yang lebar lebar itu kan menutupi gegeri telapak seribu. Apabila bajunya panjang itu mampu menutupi alatnya mampu menutupi punggung atas kedua kakinya. Aku jauh wasfata akimat wafat. Tetapi hadis ini para imam mengatakan bahwa ini adalah hadis maudu, bukan yang disampaikan Rasulullah SAW, tetapi adalah bersumber dari pertanyaan Ummi Salamah kepada Rasulullah SAW.
Hadis ini menerangkan bahwa bagi wanita muslim ini wajib menutup seluruh badannya di dalam sholat. Yang boleh nampak itu adalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana dikembangkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 31. Tentunya kita semuanya yang boleh nampak walaupun tidak dalam keadaan sholat bagi perempuan adalah wajah dan juga telapak tangan. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat 31, ya, Allah menyampaikan kepada kita, wala yu'tina zinatahunna illa ma'adlah wa minta wal yaqdirna bi umurihinna ala jubihinna. Dan janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, yaitu wajah dan juga telapak tangan itu. Nah, ini ibu dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, wa'aliyat bidna bidna ala judi. Ya, mendapat perempuan ini atau perempuan muslim ini menurunkan, ya, jilbabnya, kudurnya ala judina. Judul ini adalah dada, ya. Di antara dua dada ini harus tertutup, ya. Karena sebelum ada syariat, ya, jilbab itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang anak, ya, memakai penutup kepala. Ya. Maka disimpulkan di dalam syariat Islam itu bukan hanya kepala yang ditutup, tetapi adalah diperintahkan untuk meneruskan sampai di atas dada. Jadi ibu-ibu, maaf pada kalian ada yang terbiasa memakai jilbab oleh es krim, itu atau jilbab kecil, bukan kecil, ya. Jadi jangan lupa ini harus tertutup di atas dada ini, ya, bukan hanya sekedar penutup kepala dulu, tapi kemudian dadanya ini tidak tertutup. Nah, jadi itu harus dari perhatian kita, tidak hanya dan sekedar menutup kepala itu rambut, ya, sepertinya nilainya orang itu. Tetapi ketika syariat Islam, ya, disempurnakan dengan menutup di atas dada. Wajadrina kita ala julu kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menutup kepala. Ya. Kalau tadi Abu Bakar dan saya Mas'udin al-Bani mengatakan bahwa ini doain, tetapi Syekh Abdullah Qasim mengatakan bahwa di sini yang tepat adalah mau bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, hanya perkataan dari Ummu Salamah bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan yang disampaikan langsung oleh Rasulullah, tetapi itu adalah kabar yang disampaikan oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Jadi perintah Allah dengan gamis dan juga jilbab atau penutup kepala ini sudah dikenal sejak zaman masa sahabat dan juga tabi'in. Dan bahkan kalau penutup kepala itu
sudah dikenal sebagai budaya bangsa Arab, ya, kemudian disempurnakan perintahnya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Sebagaimana riwayat dari Ummu Hasan bahwa Ummu Salamah istri Rasulullah SAW sholat dengan memakai gamis dan khimar. Nah, walaupun hadis ini dhaif, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Fauzan mengatakan bahwa inilah yang dituntut minimal pada wanita, yaitu harus menutupi seluruh badannya walaupun dengan selembar kain dari atas sampai bawah, ya. Tapi harus tertutup sampai bawah, menutup kakinya, ya. Bagaimana kalau kemudian tidak memakai baju yang panjang, ya, artinya hanya memakai baju, tidak memakai mukena atau luku, ya. Kita ulang lagi, aurat wanita yang ditutup dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Termasuk kaki ini juga wajib ditutup menurut para ulama. Maka diantaranya adalah Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Ini, ya, para ulama berpendapat demikian. Maka pada ibu yang tidak memakai ruku, ya, biasanya kan jubahnya sudah besar, kemudian pakai jubah, ya, tapi kaki ini masuk ke kita, boleh dengan memakai kaos kaki, ya. Nah, seakan-akan kalau di masyarakat umum sholat gak gawe ruku, ya, ini masih, ya, ada di sebagian masyarakat kita yang menganggap sholat itu mesti pakai mukena untuk yang ya. Ini tidak harus demikian, ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian menutup aurat dengan benar, kakinya juga demikian, ya, boleh memakai kaos kaki atau, ya, bawahnya ini sampai, ya, bawah bisa menutup kaki itu, ya. Jadi ini, ya, tidak harus memakai mukena, ya. Bagaimana pandangan ilmu Istabce dan juga sebagian ulama berpendapat Istabce dan pendapat ulama yang lain, wanita boleh sholat hanya dengan gamis dan khimar atau kerudung, asalkan kedua pakaian tersebut ini dapat menutupi seluruh auratnya, ya, selain, ya, wajah dan telapak tangan. Kalau itu sudah tertutup, ya, dengan sempurna, ya, asalkan yang dipakai untuk menutup ini tidak transparan dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, maka, ya, ini sudah diperbolehkan, ya. Jadi maksudnya adalah menutup aurat, bukan keharusan memakai rukuk atau memakai mukena, ya. Jadi, nah, persyaratan di dalam menutup aurat ini tidak boleh transparan dan juga tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuhnya. Adapun warna, nah ini menurut kesukaan penjenengan, tidak harus pakai warna putih, boleh warna hitam, warna putih, warna kuning, warna hijau, ya, boleh saja, ya. Tidak ada batasan di dalam warna, asalkan tidak mengganggu, ya, yang sholat di belakangnya, ya. Kalau di belakangnya kemudian kasih gambar-gambar, ini nanti akan mengganggu, ya, di kegeling kemudian ditulis salah satu nama bank misalnya, ya, umroh, ya. Ini juga
ya. Kalau itu mengganggu orang lain di dalam sholat, ya, maka sebaiknya itu ditanggalkan atau memakai mukena atau untuk yang tidak mengganggu ya jamaah yang lain. Seperti kalau dia ada luar merkna sarung, ya jangan sampai kemudian terlihat yang di belakangnya waktu takbir kemudian membaca merkna sarung. Wah, itu sarung larang bener. Ini sarung larang, ya. Jadi ngelirik, wah imamnya sarung larang, ya. Iya, karena mereknya ini agak mendukung merek, ya. Ini sarung larang, ya. Ini kalau mengganggu, sebaiknya itu ya, tidak memakai hal-hal yang membuat orang lain tidak khusyuk di dalam sholat karena gambar ataupun karena tulisan yang ada di belakang kita, ya. Jadi tidak harus memakai mukena asalkan ya ini persyaratan di dalam aurat itu sudah terpenuhi apalagi di dalam sholat, ya. Jadi sholat ya dengan memakai gamis dan khimar ini sah, ya, selama memenuhi syarat-syarat di dalam bentuk aurat. Adapun penggunaan mukena atau bentuk ini lebih dianjurkan karena lebih mudah ketika kita memakai dan juga terjamin untuk menutup seluruh aurat. Nah, tetapi bukan satu-satunya cara yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, tentunya ini juga demikian apabila mukena atau bentuknya ini juga harus dijaga ya kebersihannya sehingga tidak mengganggu orang lain. Namun kadang-kadang ikuti tapi ini sulit nggak tahu mungkin ya atau berkedor ya sampai kepet ya pokoknya juga demikian, terutama buku atau kena yang disimpan untuk umum ini juga menjadi perhatian para takmir sehingga kenyamanan di dalam sholat itu benar-benar bisa terjaga dengan baik. Sampai ya nyimpan rokok di almari ya umum itu kemudian tidak diperhatikan kebersihan dan juga hal-hal yang lain yang bisa membantu di dalam syariat sholat ini. Baik. Jadi ini tidak harus memakai mukena atau rokok asalkan tadi ya khimarnya ya ataupun kodenya ini jilbabnya memenuhi syarat, kemudian baju gamisnya juga demikian memenuhi syarat, punggung dari kaki itu juga demikian tertutup, ya. Kalau tidak tertutup yang memakai kaos kaki ini barangkali yang kita sosialisasikan kepada masyarakat umum yang terkadang menganggap wah tidak sah itu artinya membuat sholat tidak gawe rokok. Nah ini jadi itu apa ibu boleh memakai khimar ya, dan juga gamis yang panjang asalkan ya, punggung ya, dari kaki itu tertutup dengan baik. Ini hadis nomor 224. Kalau kita pada hadis nomor 225. Wah, aku itu mereka kalau guna mengiksirmaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lain malam dan mengikat pendedet gelap gulita sehingga tidak tahu arah mana arah kiblat itu.
alam alena kiblat. Nah, mongko tertutup alena atas ingsun apa kiblat itu kiblat. Sehingga kamu sulit untuk menentukan di manakah arah kiblat yang benar itu. Fasilnya mengkorek soal itu. Maka kami kemudian di malam yang gelap itu kesulitan untuk menemukan arah kiblat, lalu kami sholat. Nah, ketika pada akhirnya atau mau maksanya muncul terbit oleh asam surnene. Bila nalikan utawi tiga itu sholatnya sholat ilah tadi sakliyane ngadep kiblat. Nah, panjalan membayar turun wayang Pak Aina mengeluarkan itu pasangan jadi atau jamu termiti dikeluarkan oleh termiti wala aku lantai pada buding hadis. Ada yang berarti Allah berkata, kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu malam yang gelap. Maka kami kesulitan menemukan arah kiblat, lalu kami sholat. Ketika matahari terbit pada pagi harinya, ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat. Maka kemudian, Fa'ai akan kembali bersama ya. Oleh yang dinyatakan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Allah SWT menyampaikan di dalam hadis tadi sudah ada walillahi masriqu wal maghrib, lan kedue Allah itu arah wetan dan kulon. Fakai nama kembali mempok dengan tersirokabe fasama dan wajah Allah. Inna alim saatnya Allah itu bahkan mengorek jembar dan mengorek lepas dan juga Allah yang maha mengetahui. Ibnu Katsir mengatakan bahwa tafsir ayat ini menyebutkan berbagai hadis seperti hadis Jabir dan juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata sanad hadis ini dhaif, tapi satu sama lain saling menguatkan. Ada orang sholat dari yang jelas salah, ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu mengulangi lagi, ada yang mengatakan harus mengulangi lagi. Nah, pada dalam saya sih tidak kita ambil sebuah kesimpulan yang pertama. Rasulullah itu manusia biasa, yang tidak mengetahui ayat gaib. Seandainya Rasulullah ini mengetahui yang gaib, tentunya beliau tidak sholat bersama para sahabat itu ketika pada malam bulan berita, tidak perlu. Ternyata Rasulullah sendiri ketika pada malam hari yang bulan itu Rasulullah tidak mengetahui arah kiblat. Jadi Rasulullah itu seperti kita semuanya dalam hal seperti ini pengetahuan pada yang gaib itu juga tidak tahu. Jadi seandainya Rasulullah ini mengetahui yang gaib, apa yang di luar jangkauan manusia, termasuk dalam kiblat berita, sakti ini apa? Tapi kalau sakti mengatakan, Rasulullah sendiri tidak mengetahui yang gaib, sehingga ketika sholat pada kiblat berita, ternyata Rasulullah tidak mengetahui arah kiblat. Yang pertama,
Siapa saja sholat ketika cuaca mendung. Jadi selain arah kiblat dia tidak tahu dari apa itu, lalu kemudian setelah itu jelas sepertinya setelah dia sholat bahwa dia sholat bukan menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Ya. Dia tidak perlu mengulang sholatnya, baik mengetahui salahnya apakah masih ada waktu sholat atau setelah waktu sholat itu habis. Ya. Yang kedua, habis ini itu ya, dari segi matanya. Tapi matanya, sorry, jika orang ini tidak mengerti arah kiblat, hendaknya dia berusaha mencari arah kiblat sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi berusaha sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mencari, berusaha mencari arahnya sholatnya tidak ada kiblat, maka sholatnya sah, karena kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, ini kalau berusaha untuk mencari, ya, apakah dengan alat atau dengan benda-benda yang ada di langit itu, yaitu dengan bintang-bintang, ya, yang menjadi penunjuk arah. Atau yang sekarang ini panggilnya lebih dalam, karena sudah ada, ya, penunjuk arah kiblat yang kita. Lalu apa yang sinyali? Nah, misalnya, ya, nah, tentunya kita harus mencari semampu kita. Kalau tidak, ya, tidak mampu lagi, ya sesuai dengan keyakinan kita. Ya, ini mungkin arah kiblatnya sangat, ya, yakin betul, ya, yakin dengan doa kita. Tapi kemudian salah, ya inilah antara dua pendapat. Ya, ada yang pendapat sesuai dengan hadis tersebut tidak usah kemudian mengulangi sholatnya, ya, walaupun waktunya itu masih ada. Ya, misalnya pandangan sholat subuh misalnya, ya, yang tidak kamu semua sekali. Tiba-tiba, sering ini betok, tapi waktunya sudah habis. Ya, tidak usah ulangi sholat, tapi ada juga, dan tetap sholatnya dasar, karena sholat itu harus menghadap kiblat dan itu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, sebagai nanti pendapatnya Imam Syafi'i. Tadi musafir dan semacamnya, ya, terus musafir. Ketika masuk waktu sholat, hendaknya berusaha cari kiblat. Nah, sarana yang bisa kita pakai untuk membantu itu adalah bisa lihat matahari, bulan, bintang, ataupun dengan alat yang kita punya, sebagaimana ya, di dalam surat An-Nahl ayat 16. Ya. Allah SWT menciptakan tanda-tanda sebagai penunjuk dan kita dengan bintang-bintang itu untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Surat An-Nahl ayat 16. Itu kalau ada bintang. Kalau bintang sama sekali, ya kita berusaha dengan semampu kita. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak sabar? Yang tadi khusus adalah untuk orang yang sabar. Siapa saja yang sholat ketika mungkin, ya, lantas tidak menghadap kiblat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Ya, nah, ini pendapat yang masyhur, ya, dalam pendapat Imam Ahmad, ya, karena ketika mungkin, ya, tidak bepergian, ya, mampu dan yakin mengetahui arah kiblat, ya, bisa bertanya kepada orang lain,
bisa melihat mikro masjid, ya, maka tidak ada wujud ketika tidak tahu. Artinya tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ya. Jadi bagi orang yang mungkin kadang kan orang diri sekali arah kiblat inti. Ya. Tapi dari orang sabar akan bingung. Ya. Mau menghadap ke arah kiblat ke arah barat, ternyata ngadep salah ke arah selatan. Soalnya bingung. Yang perlunya kita semuanya ketika berpergian, ya, tanya dulu mau sholat ini. Tidak menurut keyakinan kita sendiri. Kadang-kadang orang pulang kiblat itu ke sana. Oh ternyata salah. Ternyata kita menghadap ke arah utara atau ke arah timur. Apa mana bingung sekali. Ini kadang-kadang terus ini kenapa? Timur. Ya. Lah perlunya bagi yang sabar ini bertanya lebih dahulu kepada ya, pemilik rumah atau ya, kalau di masjid ya tanya dulu melihat mikrofnya ada di sana. Kemarin beberapa ini pada hari Ahad ini ada murid-murid yang datang dari utara masuk ke utara, langsung kemudian sholat, ternyata dia ada ke selatan. Tuh. Ya, bagaimana cara itu mengingatkan? Ya, kalau kemudian kita putar langsung break ini salah paham nanti. Sholat ya, ya. Padahal itu jelas dari sampingnya jelas sekali ada paling-palingnya. Ya, silakan. Ini tidak salah ya. Baru kemudian dia membatalkan sholat. Ya, apakah dibatalkan? Ya, karena ini baru takbir, dia membatalkan. Seandainya tidak membatalkan, tidak ada apa, apa? Langsung bergerak ke arah kiblat sebagai enam. Ketika sholat selama bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian minta ya dari doa-doa semua itu selama bulan kemudian dihadapkan oleh Allah SWT ke Masjidil Haram itu ke Ka'bah langsung dengan menjadikan ketika umroh maupun ketika haji ya, ketika berziarah itu ke Masjid Qiblatain, masjid ya, dua arah yang pernah ya, dipakai di Rasulullah ya, menghadap ke Baitul Maqdis kemudian diperintahkan menghadap ke Ka'bah itu ya. Tapi boleh tidak membatalkan langsung kemudian membatalkan atau langsung berputar sholatnya. Atau orang itu kemudian membatalkan sholatnya ya. Jadi kalau kita putar langsung begini lotek ini wakilnya nggak salah paham mau sholat kok ini putar-putar ya kan dapat kita tunjukkan sama Pak kiblatnya ya begitu. Jadi bagi para jemaah ketika bepergian karena tidak cukup kita hanya mengandalkan betul kita, tetapi harus bertanya lebih dahulu kepada orang sekitar kita. Kecuali kalau panjenengan mampirnya atau sholatnya itu ada di masjid itu kita tahu. Yang memang masjid itu kadang-kadang riwau seperti itu. Ya, kita menjumpai dua orang dan ketika itu keliru ngadepnya kok kelirunya mixing menghadap ke selatan. Ya, kemudian ya Allah memiliki wajah itu adalah sifat bagi Allah SWT sebagaimana memiliki sifat-sifat yang lainnya. Bukan berarti kita gambarkan wajahnya Allah itu seperti wajahnya manusia ya. Kalau berhubungan urusan kecil ya sholat tidak menghadap kiblat ya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kesulitan seperti orang yang tidak tahu arah kiblat ya dan telah mencari ya
sholat berusaha mencari arah kiblat. Ini sudah berusaha mencari, tapi kemudian tidak menemukan, harus bertanya kepada siapa, dan semuanya dalam keadaan gelap. Ya. Ini ya diperbolehkan sholatnya sah, tidak sah kemudian mengulangi lagi. Tapi kalau Imam Syafi'i harus mengulangi lagi walaupun waktunya sudah habis atau belum, karena sah sholat berjalan harus menghadap kepada kiblat. Ya, jadi kalau timbulan maksud tajib ya, dalam kondisi darurat atau kesulitan, ya orang yang tidak tahu arah kiblat dan sudah berusaha untuk mencari arah kiblat itu, tapi bagi orang yang tidak berusaha cari arah kiblat, misalkan dia, ya ini tidak sah. Ya, kalau orang yang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat, ya, atau saat melaksanakan sholat di kendaraan dan sholat wajib maupun sholat sunnah, ya ini nggak apa-apa. Ya, tapi ketika sepuluh ngadep ke sana, ya arah ibadah sampai sudah selesai, dia kok kereta lainnya atau di sini ke arah utara, ya sampai itu kok bisa ya nggak usah menghindar, sok guling gitu ya. Ya, ataupun ya tadi ya dalam kondisi normal, ya menghadap kiblat ini adalah syarat sah sholat, yang tidak dalam kondisi yang menyulitkan bagi kita dalam kondisi darurat. Jadi tapi ada pendapat seperti yang Imam Syafi'i, ya harus ya menghadap kiblat dalam kondisi tadi, ya baik sudah bertanya ataupun ya tidak bertanya, ya kecuali nanti ya, dalam kondisi darurat karena sakit tidak bisa lagi menghadap kiblat. Karena ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hadis yang kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semuanya, sehingga kita tidak kesulitan ya, untuk menentukan bagaimana kalau sholat hanya memakai khimar dan gamis, tidak memakai mukena, panjangan ibu-ibu tidak bingung lagi, termasuk dalam keadaan dalam kita tidak tahu arah, keputusan kita apa berdasarkan hadis Rasulullah, dan juga ini dalam keputusan kita sudah mengetahui. Kurang lebihnya apa yang kami sampaikan, kalau ada kekurangan kami maaf, dan mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kami sampaikan dari saran itu kami ambil dari sumber salah, kemudian dari saran tetap yang lainnya, ya, dan juga dari putusan takjil. Ini nasihat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله